feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the gun pal, I be going nuts now. Setelah berkali-kali terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung, Geumju akhirnya kembali berhadapan dengan Yeon Sahyeon. Dan kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Setelah membunuh Geumju, Yeon Sahyeon kembali memasuki alam bawah sadarnya. Di sana, ia kembali bertemu dengan makhluk immortal yang sebelumnya pernah ia temui. Yeon Sahyeon masih memikirkan banyak hal. Tentang kekuatan yang ia miliki, tentang jalan yang sedang ia tempuh, dan tentang nasib orang-orang yang telah menjadi korban dari dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kemudian makhluk immortal itu mulai menjelaskan asal-usul kekuatan yang dimiliki Yeon Sahyeon. Ia berkata, di zaman yang telah lama terlupakan, di zaman kuno, atau mungkin hanya dalam sebuah mitos, bahkan mungkin di dunia lain yang tidak pernah diketahui manusia, ada orang-orang yang melalui kerja keras dan penderitaan berhasil memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Mereka bahkan mendapatkan kehidupan yang melampaui batas manusia biasa. Namun semakin lama mereka hidup, mereka justru semakin menyadari satu hal. Dunia ini tidak pernah benar-benar adil. Mereka melihat bagaimana kejahatan terus terjadi, bagaimana orang-orang yang tidak bersalah harus menderita, dan bagaimana kejahatan seringkali bertahan karena dunia hanya memilih untuk menutup mata. Kebencian mereka terhadap ketidakadilan itu pun semakin dalam. Mereka mulai mengutuk langit, mengutuk bumi, dan pada akhirnya, mereka bahkan mengorbankan diri mereka sendiri. Semua itu dilakukan demi melahirkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah. Seorang demon. Namun, Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens tidak muncul begitu saja di dunia ini. Kitab itu hanya hadir melalui seseorang yang disebut Bound One. Dan ternyata, kitab tersebut tidak diciptakan demi Bound One. Justru sebaliknya. Para Bound One yang telah kehilangan kegunaannya, pada akhirnya akan dilahap oleh sutra itu sendiri. Sama seperti jiwa-jiwa jahat lainnya. Makhluk immortal itu kemudian menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Sebuah tempat di mana tidak ada makhluk hidup yang benar-benar terbebas dari rantai penderitaan. Tempat di mana seseorang hanya bisa menunggu sampai seluruh perbuatannya mendapatkan balasan. Dan beberapa orang menyebut tempat itu sebagai neraka. Di dalam sana, mereka akan terus menderita tanpa akhir. Penderitaan itu menjadi nutrisi bagi Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens. Dan bahkan sampai sekarang, sutra tersebut masih terus bertumbuh, menggunakan penderitaan dan jiwa-jiwa itu sebagai makanannya. Mendengar penjelasan tersebut, Yeon Sahyeon akhirnya mulai memahami. Jadi selama ini, kekuatan yang ia miliki bukanlah sekadar kekuatan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan di balik kitab tersebut. Kemudian makhluk immortal itu kembali bertanya kepada Yeon Sahyeon, apakah mereka yang tidak bisa kau selamatkan masih membebanimu? Mendengar pertanyaan itu, Yeon Sahyeon terdiam sejenak. Lalu ia menjawab bahwa ia terus melihat wajah para korban. Ia melihat keluarga pengrajin topeng yang mati karena ketidakadilan. Ia melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi korban dari sekte Blackbone. Dan ia juga masih mengingat gunungan mayat yang pernah ia lihat di dalam gua bawah tanah. Wajah mereka seolah terus muncul di hadapannya. Yeon Sahyeon kemudian berkata, jika Yang Mulia Dark Heaven bergerak sedikit lebih cepat, mungkin ia bisa menyelamatkan mereka. Mendengar jawaban itu, makhluk immortal tersebut terdiam. Lalu ia kembali bertanya, kau melihat jiwa para korban? Yeon Sahyeon menjawab bahwa memang ia melihat mereka. Namun, apa yang ia lihat terasa berbeda. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens yang menunjukkan semua jiwa itu kepadanya? Makhluk immortal itu pun menjawab bahwa semua itu tidak nyata. Yang dilihat Yeon Sahyeon hanyalah kenangan dari sebuah dunia. Kenangan yang sengaja ditunjukkan oleh sutra tersebut kepada para Bound One. Tujuannya sederhana, untuk mengusik hati mereka, untuk membuat mereka semakin tenggelam dalam perasaan, dan pada akhirnya, membuat mereka melahap lebih banyak jiwa jahat, dengan lebih cepat. Namun kemudian, makhluk itu mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Baginya, kitab itu adalah keluarganya, dan mau bagaimanapun, makhluk itu masih menganggap Yeon Sahyeon sebagai orang yang baik, karena dapat melihat evil soul yang bahkan tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Mendengar hal itu, Yeon Sahyeon hanya bergumam, sejak aku menjadi seorang Bound One,
aku merasa seperti telah kehilangan kemanusiaanku. Namun makhluk immortal itu langsung membantahnya. Yeon Sahyeon tidak kehilangan kemanusiaannya. Kemanusiaannya hanya sedang dirusak oleh Sutra of Vanquishing Darkness and Rending the Heavens. Makhluk itu kemudian memperingatkannya, Yeon Sahyeon harus berhati-hati jika kemanusiaannya mulai menipis, namun di saat yang sama, ia juga harus berhati-hati jika kemanusiaannya menjadi terlalu dalam. Yeon Sahyeon pun memahami maksud dari perkataan itu. Jika seluruh sisi kemanusiaannya habis, yang tersisa hanyalah kegilaan. Namun jika ia terlalu larut dalam rasa kemanusiaan, ia juga bisa kehilangan dirinya sendiri. Karena penderitaan yang ia lihat akan terus menghantui pikirannya. Makhluk immortal itu pun tersenyum. Ia berkata, Yeon Sahyeon adalah orang yang tajam, dan ia percaya Yeon Sahyeon akan mampu menemukan keseimbangan. Tak lama kemudian, Yeon Sahyeon kembali membuka matanya. Ia telah kembali ke dunia nyata. Perlahan, ia melepaskan topeng putih yang menutupi wajahnya. Dan di hadapan Si serta Jong-a, tangan-tangan kegelapan mulai bergerak. Kegelapan itu perlahan menelan tubuh Gyumju. Si hanya bisa menatap dengan wajah ketakutan. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Namun berbeda dengan Si, Yeon Sahyeon hanya berdiri dengan tenang. Ia memperhatikan proses tersebut sampai semuanya benar-benar selesai. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang tersisa. Yeon Sahyeon kemudian menoleh ke arah Si. Lalu ia bertanya, sepertinya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan kepadaku? Si pun akhirnya memberanikan diri. Ia bertanya, apa alasan Yeon Sahyeon mengungkapkan identitasnya kepadanya? Yeon Sahyeon menjawab dengan tenang, karena kedepannya aku membutuhkan banyak orang. Orang-orang yang tidak akan tumbang, orang-orang yang tidak akan berubah, dan orang-orang yang bersedia mengorbankan segalanya. Mendengar jawaban itu, Si langsung terlihat tegang. Kemudian ia bertanya, apakah aku terlihat seperti orang itu di matamu? Namun Yeon Sahyeon justru menjawab dengan santai. Bukankah kau terlalu mempercayai orang yang baru kau kenal selama beberapa hari? Kemudian ia menyebut sebuah nama, Spring of Luoyang. Seketika itu juga, wajah Si berubah. Ia langsung terkejut. Bagaimana Yeon Sahyeon bisa mengetahui nama organisasi rahasia tersebut? Dengan panik Si bertanya, bagaimana kau bisa mengetahui itu? Namun Yeon Sahyeon hanya menjawab dengan tenang. Si tidak perlu khawatir. Klan Pedang Luoyang masih belum mengetahui keberadaan organisasi tersebut. Dan untuk masalah lainnya, mereka bisa membicarakannya lain kali. Karena sekarang, Yeon Sahyeon lapar. Ia ingin pergi makan. Tiba-tiba Jong-a langsung berbicara. Master, aku sudah menyiapkan makanan untuk Anda. Makanan tersebut hanya perlu dihangatkan sebelum disajikan. Mendengar itu, ekspresi Yeon Sahyeon langsung berubah. Ia terlihat sangat senang. Namun sebelum pergi, ia kembali melirik ke arah Si, lalu berkata, pikirkan baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir yang bisa kutawarkan kepadamu. Si hanya bisa terdiam. Jong-a kemudian memanggil kakaknya, lalu ia pergi bersama Yeon Sahyeon. Sementara Si masih berdiri sendirian. Di dalam pikirannya, ia terus memikirkan jalan yang ditempuh oleh Yeon Sahyeon. Sebuah jalan yang berada jauh di luar pemahaman manusia biasa. Jalan di mana gunungan mayat dan lautan darah tersebar di sepanjang Demonic Path of the Netherworld. Jalan yang ditempuh oleh Yang Mulia Dark Heaven. Sebuah jalan yang dibanjiri oleh darah. Dan Si pun mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar memiliki tekad untuk melangkah di jalan yang sama? Beberapa waktu kemudian, suasana kembali berpindah ke kota Luoyang. Kota itu terlihat ramai seperti biasanya. Orang-orang berjalan ke sana kemari. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik kedamaian kota tersebut, seseorang sedang mempersiapkan sesuatu. Di atas salah satu genting bangunan, Yeon Sahyeon duduk sendirian. Ia memperhatikan kota Luoyang dari kejauhan. Namun tak lama kemudian, seseorang datang menemuinya. Ternyata itu adalah Si. Si akhirnya datang. Setelah memikirkan tawaran Yeon Sahyeon, ia kemudian bertanya, berapa banyak yang kau ketahui tentang organisasi kami, Spring of Luoyang? Yeon Sahyeon menjawab tanpa ragu. Itu adalah kelompok rahasia yang terdiri dari orang-orang baik, yang ingin berbuat baik demi Luoyang. Mendengar jawaban tersebut, Si kembali terkejut. Ia tidak menyangka, Yeon Sahyeon benar-benar mengetahui banyak hal. Namun kemudian, Si mulai tersenyum. Ia menjelaskan,
bahwa anggota Spring of Luoyang adalah orang-orang yang tidak mampu hanya diam melihat ketidakadilan. Mereka memilih untuk bangkit. Mereka ingin memperbaiki ketidakadilan kecil. Namun masalahnya, ketidakadilan kecil hanyalah bagian dari masalah yang jauh lebih besar. Dan untuk menyelesaikan ketidakadilan besar, mereka harus menghadapi sesuatu yang bahkan lebih besar lagi. Itulah sebabnya mereka selalu kewalahan. Si memberikan sebuah contoh. Membagikan makanan kepada orang yang kelaparan memang bisa membantu. Namun itu bukanlah penyelesaian yang sebenarnya. Karena seseorang harus mencari tahu apa penyebab mereka sampai kelaparan. Dan jika penyebabnya tidak dihentikan, maka masalah itu akan terus muncul. Mendengar penjelasan si, Yeon Sahyeon terlihat sedikit tercengang. Namun kemudian ia memberikan sebuah pertanyaan. Bukankah jika kau menghabisi penyebabnya, akan muncul orang lain yang menggantikannya? Karena sistem itulah yang membangun kelompok-kelompok tersebut. Si kemudian bertanya, sepertinya Yeon Sahyeon mengetahui banyak hal tentang lembaga bantuan. Dan ternyata, Yeon Sahyeon memang memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan semuanya. Ia mengatakan bahwa dialah orang yang menyusun lembaga bantuan Luoyang. Dialah yang membangun aturan dan sistemnya. Semuanya memang dijalankan atas nama ibunya. Namun, seluruh susunan di baliknya adalah hasil pekerjaannya. Sayangnya sekarang, sistem itu hanya tinggal sebuah formalitas. Mendengar pengakuan tersebut, si akhirnya mulai memahami. Ia kemudian bertanya, apakah itu alasan Yeon Sahyeon menjadi yang mulia Dark Heaven? Apakah ia ingin menghukum orang-orang yang telah menghancurkan kota tempat ibunya tinggal? Namun Yeon Sahyeon menjawab bahwa dirinya hanya bertekad untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua hal yang selama ini ia abaikan. Tidak peduli dalam wujud apa yang menjalani hidupnya. Sebagai Yeon Sahyeon, sang Swordless Master. Sebagai Yeon Sahyeon, sang Pangeran Agung. Atau sebagai yang mulia Dark Heaven. Karena sekarang, ia telah memutuskan untuk memenuhi tugasnya. Dan semua orang yang bertanggung jawab, harus menjawab atas perbuatan mereka. Tidak peduli apakah mereka hanyalah kelompok kriminal di jalanan Luoyang, gembong dunia bawah, penguasa resmi di tingkat atas, pemimpin sekte besar, atau bahkan kaisar yang berdiri di atas semuanya. Tidak akan ada pengecualian. Dunia ini dibangun dengan hukum rimba. Dunia di mana yang kuat melahap segalanya. Dunia di mana yang lemah kehilangan semua yang mereka miliki dan tidak diberikan apa-apa. Jika semua itu adalah sesuatu yang mereka sebut sebagai susunan alam, maka Yeon Sahyeon akan menerimanya. Namun, ia juga akan menggunakan logika mereka sendiri. Karena mereka yang selama ini berdiri di atas penderitaan orang lain, juga harus siap menerima balasan. Dan pada saat itu, Yeon Sahyeon perlahan mengenakan kembali topeng putihnya. Karena mulai sekarang, seluruh orang yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan, kejahatan, dan hukum rimba harus bersiap. Sebab, palu besi pembalasan akhirnya mulai bergerak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.